this is the purpose of my life gitu. I think for me the purpose of life is not happiness, it's usefulness. Ketika gue bisa bermanfaat buat orang lewat hal kecil yang gue lakukan, gue nggak bilang menjadi manusia udah besar gitu, cuman lewat hal kecil nih, lewat sebuah konten banyak banget orang DM, Mas makasih karena kontennya gue nggak jadi bunuh diri, Mas menjadi manusia tuh nyelamatin nyawa gue. And that kind of things yang pada akhirnya gue realize, okay, this is my purpose of life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lu nonton obrolan ini. Balik lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Belajar menjalani hidup dengan lebih baik. Dan kali ini gue excited banget, kita kedatangan tamu dimana gue yakin gue akan belajar banyak banget dari lo. Ada Mas Raka Ghani Satria. Apa kabar Mas? Baik Mas Ali, baik alhamdulillah. Thank you udah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Thank you juga udah mengajak. Wah, dengan senang hati gue yang thank you banget kan. Mas Raka sebagai co-founder dari Menjadi Manusia ya, sebagai content creator gitu kan. Yang gue juga gue udah tahu mengenai menjadi manusianya. Ternyata manusia di baliknya sekarang ada di sini. So kita langsung aja di Mas Raka. Apa yang membawa lo, gue melihat ini kan sebagai path lo kayaknya, bener nggak kalau gue bilang gitu? Ya, bisa menjadi manusia, atau bahkan mungkin buat yang belum tahu menjadi manusia ini apa sih? Sebenarnya kita adalah sebuah media, alternatif media and social platform untuk orang yang memang bingung sama hidup gitu. Jadi kayak kita coba memberikan tontonan, kind of content yang memang bisa membantu menjawab setiap kali orang bingung sama hidupnya. Bingung gimana nih misalnya? Kayak misalnya ketika gue lagi patah hati, gue harus apa sih? Lewat konten yang kita sajikan gitu, perspektif, kita nggak bilang kita kasih solusi gitu, tapi kita kasih perspektif baru bahwa orang-orang ini ketika mendengar cerita orang, oh ternyata gue nggak sendiri ya, gitu. Oh ternyata bukan cuma gue yang punya masalah seperti ini. Ini memang kita fokus ke dua tujuan. Yang pertama adalah kita pengen orang Indonesia lebih open minded untuk nggak menghakimi orang ketika kita punya pandangan yang berbeda, Mas. Jadi kayak kita tuh sering banget menghakimi orang yang perspektifnya beda sama kita. That's why di Menjadi Manusia kita ngangkat isu-isu yang sangat sensitif. Kita ngangkat tentang mental health, kita ngangkat tentang agnostik, kita ngangkat tentang LGBT. Tujuannya cuma satu gitu. When it comes to perspective, there is no right, there is no wrong. It's just a matter of perspective anyway gitu, dan itu yang pengen kita kasih lihat gitu, bahwa ketika kita berbeda pandangan sama orang bukan hak kita untuk menghakimi orang lain gitu. Dan yang kedua adalah kita pengen orang ketika punya masalah nggak ngerasa sendiri. Nggak merasa sendiri. Iya. Gue jadi keinget, gue suka seperti ngeliat gue suka Metallica gitu ya. Gue pernah ditanya, lo kenapa sih dengerin Metallica gitu? Kan bukannya lirik-liriknya tuh banyak ngomongin mengenai penderitaan, human misery. Gue mikir gitu, apa bener juga, gue tertantang sama pertanyaan itu. Tapi terus gue terpikir, mungkin kayak yang tadi yang lo bilang tadi, ketika kita mendengar sesuatu atau melihat mungkin sesuatu yang kita bisa relate sehingga kita merasa kita nggak sendiri. Iya, betul. Mungkin bukan kemudian masalahnya hilang, tapi ada ketenangan. Iya, ada sedikit lebih ringan Ya, mungkin betul. ya, terasa sedikit lebih ringan gitu. Jadi ada orang yang merasa bisa mengerti kita gitu. So gue relate, makanya gue kalau ngelihat konten-kontennya juga mungkin ada si A lebih relate sama konten yang ini, si B lebih relate dari konten dengan konten yang itu gitu kan. So dan yang gue tahu lo dulunya ada bisnisnya studio foto atau Iya, betul. Terus sampai path-nya ke situ kayak gimana ceritanya? Dulu gua itu 2016 gua didiagnose punya mental illness, Mas, namanya ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder gitu. Jadi kayak my brains work all the time gitu. I question a lot about things in life. Menyalahkan segala keadaan yang terjadi di hidup gua lah, sampai akhirnya gue kenal illegal drugs pada saat itu, namanya tembakau gorila gitu. Oh ternyata gue menemukan peace pada saat itu di situ gitu. Kayak gue suka di mikir situ tuh artinya di tembakau gorila itu gitu. Kayak gue menemukan sebuah ketenangan menurut gue pada saat itu. Sampailah gue addicted with these drugs gitu. Dan gue hampir overdosis. Jadi gue jatuh 3 jam, keluarga gue nemuin gue
jatuh pingsan lagi megang tembakau gorila gitu, kayak gue udah nggak nafas, gue udah nggak ini, tiba-tiba gue bangun, gue udah di mobil, gue dibawa ke rumah sakit jiwa dan gue dirawat di rumah sakit jiwa selama 2 minggu. And that moment changed my life gitu, kayak ketika di rumah sakit jiwa gue selalu jadi sisa racun dari tembakau gorila dan obat dari dokter ketemu di tengah. Gue selalu berhalusinasi dan setiap malam gue tuh sleepwalking, kayak jam 12 gue bangun, gue lari. Oh, gue mau nyamperin teman-teman gue ada di atas, padahal itu rumah sakit cuma 1 lantai, bahkan nggak ada tangga gitu. Karena gue selalu sleepwalking, satu pagi gue kebangun, tangan sama kaki gue dua-duanya diikat di tempat tidur, kayak exorcism gitu, 2 tangan 2 kaki diikat di tempat tidur, dan gue teriak-teriak 2 jam, suster, suster, sambil ngeronta-ronta nggak ada yang bukain. Ketika dibuka, gue duduk, gue ingat banget gue duduk, gue nyender ke kasur, gue duduk di lantai, gue nyender ke kasur. Anjing, lu mau ngapain sih sama hidup lu? Dengan segala nikmat yang Tuhan kasih, lu gak bersyukur banget. Lu bisa makan enak, lu bisa tidur pakai AC, lu bisa beli barang yang lu mau gitu. Jadi kayak gue merasa kayak, gue gak bersyukur banget nih sebagai manusia. Keluar dari situ, gue... Sorry maaf gue potong. Ini ketika lu diikat itu kenapa? Pertama itu dulu. Karena gue selalu sleepwalking. Oh, karena sleepwalkingnya itu sehingga biar nggak sleepwalking sehingga diikat. Ya, Oke. betul. Dan kalau sleepwalking itu kan lu nggak nyadar kalau lu berjalan gitu. Nggak sadar. Tahu-tahu lu bangun lagi biasa gitu, tapi lu tak dikasih tahu kalau lu tuh sleepwalking. Iya. Gue mau tanya sedikit ya, ini menarik tadi ketika bilang lu dibawa ke rumah sakit jiwa. Mungkin gue merasa pandangan masyarakat yang umum gitu ya, ada konotasi yang negatif sekali gitu rasanya dengan rumah sakit jiwa, gitu. Kayaknya tempatnya orang gila kasarnya gitu ya. Jadi kan bahkan gue jujur apa ada kayak kalau dari kecil di sekolah atau bahkan SMP sama itu kan jadi jokes gitu. Oh, dibawa ke rumah sakit jiwa lo, gitu loh. Jadi kayak seakan itu sesuatu yang negatif banget kayak. Lu punya pendapat nggak mengenai hal itu? That's why gue bikin Menjadi Manusia, Mas. Gue pengen break segala stigma itu gitu. Ya itu tadi gitu, kayak pandangannya ya semua orang gila dengan cara sendiri-sendiri. Menurut gue semua orang punya kadar kesehatan mentalnya masing-masing gitu, dan kenapa kesehatan mental menjadi penting dan ini selalu menjadi isu yang gue suarakan karena gue penyintas. Gue punya permasalahan kesehatan mental ini, dan this ADHD is sangat mengganggu lah, it's really disturbing me untuk having this kind of thoughts, kayak gue nggak bisa tidur sampai jam 7 pagi gitu kan, benar-benar mengganggu. That's why gue ini menjadi penting gitu, ini menjadi satu isu yang penting yang kita selalu angkat di Menjadi Manusia gitu. Jadi menjadi manusia adalah cara gue sebenarnya ya tadi ngasih tahu ke orang bahwa ketika punya masalah lu nggak gila gitu. Kadang emang ada orang yang punya permasalahan, dan ketika lu nggak baik-baik aja, it's okay to go to professional gitu. Itu stigma yang pengen kita break sih di Indonesia gitu. Lu boleh nggak kalau lu nggak keberatan untuk cerita kayak apa sih di rumah sakit jiwa kejiwaan gitu ya, biar mungkin masyarakat tahu, karena kayaknya gambar pandangannya itu ya orang-orang gila dan seterusnya gitu, tapi seperti apa gitu di rumah sakit jiwa itu? Gimana ya? Luckily gue di VIP, jadi kayak gue memang jadi ada satu tempat khusus, cuman ada 5 kamar. Ya gue kayak menjalani hidup gue normal aja gitu. Gue makan, gue cuman di isolate lah di kamar. Gue makan tiap hari, sehari 3 kali. Cuman gue nggak boleh pegang handphone aja pada saat itu. Gue luckily gue di situ. Tapi ketika gue visit ke yang bukan yang VIP, ya memang mereka seperti gimana ya mendeskripsikannya. Memang mereka punya permasalahan mental, dan itu sangat terlihat gitu dari mereka, karena gue tidak duduk bersama-sama mereka kan, gue hanya sekelibet lewat lihat, dan memang orang-orang yang ada di sana biasanya yang udah lama berada di rumah sakit tersebut gitu sih. Cuman kalau misalnya kalau di mindset orang menyeramkan atau apa, ya for me personal, ya we are all human, itu aja sih. Gitu. Thank you, karena menurut gue jujur gue baru pertama kali kan mendengar orang dari yang langsung pernah ada di situ gitu. Jadi menurut gue, dan gue cukup punya keyakinan bahwa
kayaknya nggak kayak gitu loh. Cuman kalau bisa dengar langsung dari orangnya, I think that's important gitu. Dan kalau gue boleh mundur lagi sebentar, ketika lu didiagnose dengan ADHD tadi, apakah sebelumnya itu lu juga sudah seperti itu atau kayak gimana? I have a symptoms gitu. Gue memang ada symptomsnya sampai kayak misalnya dari tadi mungkin lo akan realize, gue kalau ngomong gue nggak bisa, mata gue pasti kemana-mana. Gitu. I get distracted easily, susah banget fokus. Dari kecil selalu seperti itu, hyperaktif. Sebagai anak kecil di umuran gue hiperaktif banget. Gue nggak pernah bisa fokus duduk di kelas dan lain-lain. Sampai gue tuh akhirnya tahu dan gue sadar there must be something wrong with myself. Validasi kebenaran itu pada akhirnya gue dapat ketika gue ikut Abang None. Gue coba ikut Abang None, terus gue gagal. Tapi gue gagal di aspek psikologi. Padahal ketika di psikologi, jadi ada 7 aspek penilaian, bahasa Inggris, marketing dan lain-lain. Di psikologi menurut gue yang paling mudah, karena lu cuma ditanya kesibukan lu sekarang apa. Tapi gue gagal di psikologi, dan that's the moment I question myself. Kenapa seseorang ketika ditanya kesibukannya apa bisa gagal? Kayak gue bilang lah ke keluarga gue, kayak gue mau coba periksa deh, kayaknya ada yang gak beres nih sama diri gue. Akhirnya ya didiagnose ADHD di tahun 2016 itu. Dan kalau kesibukan lo, sebelumnya apa kesibukan lo sebelum, tadi lo running your own business atau lo bekerja? Gue kuliah dan kuliah gue berantakan. Terus gue coba kerja sana sini sih. Gue coba apa namanya, mencari knowledge lah dengan kerja. Gue magang, terus gue apa namanya, coba kerja part time, coba kerja full time, sampai akhirnya gue decide waktu itu bikin foto studio. Oh, jadi itu lo start your own business gitu, si foto studio lo. Dan setelah lo setelah 2 minggu tadi di rumah sakit tadi, baru lo akhirnya pulang. Dan apakah itu ada dinyatakan sudah boleh pulang atau apa? Sudah boleh pulang. Dinyatakan udah boleh pulang. Gue juga nggak tahu sampai detik ini nih tolak ukurnya apa untuk gue diperbolehkan pulang gitu ya. Cuman ya gue pulang dan gue melanjutkan bisnis gue lah pada saat itu, si foto studio ini. Cuman gue selalu berbisnis for the sake of money. Sebelum foto studio gue udah pernah coba beberapa bisnis juga sebelumnya. Gue selalu berbisnis tujuan gue duit gitu, kayak gimana caranya gue bisa dapat keuntungan sebesar-besarnya, profit sebesar-besarnya. Foto studio pada saat itu belum banyak foto studio. Gue bikin juga itu di tahun 2016 juga. Di tahun 2017 lah gue start. Belum banyak foto studio. Numbers okay. Terus gue do the valuation, I do the financial projection, menghitung valuasi dan lain-lain. Kayak ini company-nya bisa grow gede banget. Oke, ketika gue mau fokus di sini, duitnya gede nih. Gitu. Ketika gue put 100% duitnya gede. Tapi di situ gue akhirnya nanya, kok ada fulfillment yang nggak gue dapet gitu? Kok gue nggak happy ngejalaninnya? Kok gue nggak bahagia ya? Gitu. That question pop up. Sebelumnya, kalau waktu sebelum ini kan setelah lo balik tadi dari rumah sakit, sebelumnya kan lo juga sudah mulai menjalani bisnis. Sudah mulai. Masih berasa kayak okay, let's do it for money. Gitu. Sampai akhirnya ketika gue menyadari, ketika gue do it for money gitu ya, kayak kok gue nggak happy gitu. Dan jadi kayak kebahagiaannya itu justru ada kekosongan dalam diri gue. Akhirnya gue punya satu kesimpulan, kayak kalau tujuan hidup manusia nih ya, di dunia cuma untuk uang dan uang, kayak gue gak akan sebahagia itu. Itu yang pada akhirnya gue jadi kayak punya kesimpulan gitu dalam diri gue, kayak kalau tujuan hidup sebagai manusia cuma uang dan uang, kayak gue gak akan sebahagia itu. Along the way gue kenal konsep namanya social enterprise. Gue sukanya konten. Kenapa gue gak coba bikin konten yang impactful di Indonesia? Kayaknya belum ada nih konten yang memang bisa ngasih support ke orang. Berangkat dari permasalahan gue, ya gue bikin ini karena gue tahu dulu gue bingung mas sama hidup gue
gue nggak tahu cari jawaban kemana. Sekarang gue pengen ngasih wadah ketika orang bingung sama hidup, lu cuma perlu nonton video ini, dengerin cerita orang, dengerin perspektif orang. Karena buat gue cara terbaik untuk belajar tentang hidup adalah dengan mendengar cerita orang lain tentang hidup. Cerita siapa misalnya yang waktu itu yang punya pengaruh besar misalnya? Yang punya pengaruh besar buat gue ada satu namanya Mbak Lisa sama Dikun. Beliau ada seorang yoga teacher, seorang banker. Sekarang fokus sebagai happiness speaker juga. Jadi beliau sempat mati suri lah. Jadi kayak jantungnya berhenti selama 3 menit. Dan dokter udah kayak menyatakan ini kayaknya lewat. Dalam 3 menit itu beliau ke flash, ke remind ada mertuanya yang nanya, kamu ngapain sama hidup kamu? Bahagia nggak? Kalau bahagia jangan sakit-sakitan terus dong. Tiba-tiba siluet itu hilang, Mbak Lisa terbangun dengan kondisi dokter tuh bilang, saya kenapa? Dia nanya, ibu baru aja meninggal selama 3 menit. Terus dia pingsan. That moment itu satu cerita yang sangat menggugah gue sih, yang kayak wah ini orang dapat kesempatan, dan kayak ketika dapat kesempatan kedua akhirnya dia benar-benar payback gitu. Itu sih yang lumayan mengubah pandangan gue tentang kehidupan juga. Dan di menjadi manusia ya berbagai macam cerita. Kita interview siapapun, nggak menutup kita interview transpuan, kita interview 7 pemuka agama kita kumpulin. Karena kita tahu kita tuh manusia, dan ketika kita ngomongin manusia nggak ada deskripsi yang sempurna, nggak ada definisi manusia yang sempurna gitu. Kita semua cacat dengan segala kekurangan kita. Jadi itu yang pengen coba gue sampaikan lewat menjadi manusia gitu. Dan turns out ketika gue bikin konten kayak gini, tadi ya ketika gue merasa nggak bahagia, ketika gue chase for money, di sini gue menemukan kayak wah, this is the purpose of my life gitu. I think for me the purpose of life is not happiness, it's usefulness. Ketika gue bisa bermanfaat buat orang lewat hal kecil yang gue lakukan, gue nggak bilang menjadi manusia udah besar gitu, cuman lewat hal kecil nih, lewat sebuah konten banyak banget orang DM, Mas makasih karena kontennya gue nggak jadi bunuh diri, Mas menjadi manusia tuh nyelamatin nyawa gue. And that kind of things yang pada akhirnya gue realize, okay, this is my purpose of life. Gitu, kayak dari segala kompilasi yang tadi terjadi di hidup gue, it leads me here untuk bikin menjadi manusia, untuk membantu banyak orang gitu. Meskipun ya no shit kalau misalnya gue bilang gue pengen kaya, siapa yang enggak gitu, tapi buat gue selalu percaya rezeki udah ada yang ngatur. Yang gue lakukan sekarang adalah membuka pintu rezeki selebar-lebarnya tanpa mengesampingkan impact yang bisa dibuat. Jadi bukan, bener nggak kalau gue bilang gini, bukannya uang yang nggak penting, tapi bagaimana kita juga mendapatkan, kita menyalurkan dengan cara yang memang sejalan tujuan kita tadi. Iya betul. Karena kalau misalnya dibilang awal-awal gue nggak ada duit ya Mas, kayak apaan sih nih gue bikin konten kayak gini, gue stres iya, lapar iya, ada duitnya enggak gitu. Cuman ya konsisten sih. Bagaimana kayak yang tadi lo bilang gitu, kayak konsisten gitu, kayak hard work will pay off lah. Dan 3 tahun berjalan, gue kadang suka ngerasa apalagi ya. Tapi ketika disadari gitu ya, I will get through this gitu sih. Dan saat lo awal memulai ini, apakah memang lo meskipun tadi tujuan utamanya bukan uang gitu kan, tapi juga ya it's also part of bisnis yang lo bangun juga gitu kan, tapi juga ada tadi impact yang jelas yang ingin lo create ke masyarakat gitu. Di saat awal, apakah saat tadi bilang hard work tadi itu kan masih impactnya belum sebesar sekarang, dan insya Allah gue doain juga semakin besar ke depannya. Sempat ragu nggak lo kayak ini is it right one for me to do gitu kan, atau gimana? Nyokap gue meninggal umur gue 6 tahun. Wah, dunia gue hancur banget gue. Gue lari ke drugs, hidup gue lumayan berantakan karena I blame God pada saat itu. Kenapa gue yang harus kehilangan orang yang paling gue sayang ketika gue masih kecil banget.